Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya perkenalkan, saya Kusnadi. Saya dosen, salah satu dosen praktikum mikrobiologi. Nah, hari ini saya akan mendemonstrasikan peralatan-peralatan yang ada di lab mikrobiologi atau lab di sini, ya, untuk praktikum perhitungan jumlah bakteri atau enumerasi bakteri. Nah, perhitungan dalam praktikum ini ada 3 tahap, nanti akan saya jelaskan, yaitu tentang pertama adalah pengenceran atau serial dilutions, yang kedua tahap melakukan metode pengenceran cawan tuang atau plate method, yang ketiga perhitungan jumlah koloni bakteri. Jadi ini nanti dihitung dengan menggunakan rumus, ya, jumlah koloni, rata-rata jumlah koloni dikali 1 kali pengenceran dikali 1 per jumlah volume yang dinukleosiklikan. Baik. Sebelum kita melakukan tahapan-tahapan praktikum ini, peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan? Pertama, yaitu koloni counter tentunya, yang untuk menghitung jumlah koloni. Yang kedua adalah yang kita lihat ini adalah vortex, ya. Vortex ini adalah alat untuk homogenasi sampel. Kemudian ini adalah pipette volume 1 mili yang sudah disterilkan, ya. Ini sudah autoclaving, sudah di autoclave, sudah disterilkan. Kemudian cawan Petri, ya, cawan Petri yang juga sudah disterilkan, sudah steril. Kemudian membakar spiritus, ya. Kemudian kita sampel, ya, dari sampel ini botol sampel yang berisi sampel air yang dari berbagai perairan, sumber air minum misalkan kita peroleh. Nah, kemudian di sini tabung reaksi dengan Aquades yang steril. Semuanya 9 mili, ya. Aquades 9 ml yang steril. Ada 6 pengenceran dari 10 pangkat min 1, 10 min 2, 10 min 3, 4, 5 min 6. Dan juga ini adalah medium kaldu nutrisi agar nanti yang sudah diencerkan, dicairkan, ya, kaldu nutrisi agar atau nutrien agar. Kemudian juga ini alat yang membantu untuk menarik sampel, ya, ini disebut dengan filler, ya, atau bubble, ya, si filler. Nanti akan membantu untuk menarik di pipet. Oke, kemudian ini korek api, matches, ya. Kemudian juga ini pensil warna, ya, ini untuk membantu perhitungan koloni bakteri di koloni counter. Nah, kemudian ini juga yang terakhir adalah untuk sterilisasi kerja aseptik kita menggunakan alkohol 70%. Itu barangkali peralatan-peralatan yang diperlukan untuk enumerasi bakteri, ya. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan penghitungan jumlah sel bakteri, total pet count. Tentunya kita dengan tahap pertama adalah dengan serial dilutions atau pengenceran sampel, ya. Sebelum bekerja, jangan lupa kita harus teknik aseptik dalam bekerja mikrobiologi. Kita bersihkan dulu tangan kita, sterilkan dulu tangan kita dengan alkohol, ya, dengan desinfektan seperti ini, ya. Ya, ini harus tahapan yang perlu dilakukan. Kemudian juga meja-meja kita ini, ya, dan kita nanti seka dengan menggunakan lap yang bersih, ya, lap yang bersih, gitu, ya. Nah, kemudian juga jangan lupa kita nyalakan membakar spiritus, ini kita nyalakan, ya, bekerja kita septic, ya, seperti ini, ya. Nah, kemudian kita siapkan seperti tadi, ini pipet yang sudah disterilkan, autoclaving, ya, autoclave, sudah di autoclave. Nah, kita siapkan ini juga filler untuk menarik sampel. Nah, seperti ini kita siapkan. Ini ada barangkali filler ini kalian harus tahu ini bagian-bagiannya, yang ini ada S untuk shock untuk menarik, E untuk mengeluarkan exit, ya. Nah, ini untuk mengatur ininya. Oke. Nah, ini pipet steril 1 ml. Oke, tahap pertama, ya. Mungkin saya akan menjelaskannya tidak semuanya, ini hanya framework salah satu saja. Nah, seperti ini kita siapkan ini sampel, bagaimana cara mengambil sampel 1 mili sampel dari botol sampel, ini sampel air minum misalkan. Nah, seperti ini kita ambil sumbatnya seperti ini. Nah, kemudian ini lewatkan di atas api minimal 2-3 kali. Nah, kemudian kita ambil sampelnya seperti ini, ya, sebanyak 1 ml. Nah, sampai sini, ya, 1 ml ini. Oke, nah ini kemudian dibakar lagi, ya, lewatkan lagi dengan api, kemudian ini tutup, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ambil yang pengenceran pertama, ini 9 mili Aquades steril. Nah,
cara mengambil sampelnya ini seperti tadi sama, ini lewatkan dulu ya, seperti ini. Kemudian masukkan sampel 1 mili ya, seperti ini. Masukkan sampel ya semuanya, baru ini dibakar kembali 2-3 kali, kemudian ini tutup ya. Ini disimpan di ini ya, tempat yang jangan menyentuh bahan ya, ujungnya. Nah, kemudian ini homogenkan menggunakan vortex. Nah, ini vortex seperti ini. Nah, ini 2 sampai 5 detik lah. Sebentar saja. 2-5 detik. Nah, seperti ini sudah homogen. Oke. Nah, ini sampelnya adalah 1/10 ya, atau 10 minus 1 ya, 10 pangkat minus 1. Ini dan seterusnya sampai 10 minus 2, 10 minus 3, 10 minus 3, 10 minus 4, 10 minus 5. Nah, sehingga terakhir kita dapatkan 10 minus 6 ya, 10 minus 6 di sini ya. Jadi pengencerannya seperti itu. Nah, nanti yang diambil itu adalah biasanya adalah 3 pengenceran terakhir, 10 min 4, min 6. Kenapa? Karena kita koloni yang dihitung di dalam koloni kantor nanti itu adalah antara 30, jumlah koloninya 30 sampai 300 koloni. Ya, sehingga kita dengan pengenceran 3 terakhir ini akan terhitung. Jadi tidak TBUD terlalu banyak untuk dihitung ya. Kita akan lanjutkan ke tahap kedua, yaitu bagaimana kita cara mencampurkan atau menuangkan sampel ke dalam cawan Petri. Baik, nah ini peralatan yang sudah siap, yaitu mediumnya sudah dicairkan tentunya ya, medium nutrien agar atau kaldu nutrisi agar yang sudah steril tentunya, sudah cair. Kemudian kita siapkan cawan Petri. Oke, kita siap. Yang pertama kita tentunya adalah ambil sampel 1 ml dari pengenceran tertinggi. Nah, ini kita ambil 10 pangkat minus 6 ya. 6. Kita siap gunakan juga dengan pipet yang steril tentunya ya. Nah, cara pengambilan seperti yang dilakukan di awal ya, seperti ini. Coba perhatikan. Nah, ini lewatkan dulu ya, mulut tabung ini supaya aseptik. Kemudian kita ambil 1 mili dari sampel yang sudah disterilkan ya, sudah homogen ini ya. Oke. Nah, ini kira-kira 1 mili seperti ini. Nah, kita bakar lagi, kita tutup sumbatnya. Oke, ya kita kemudian ambil cawan Petri ya, yang juga ini steril, yang sudah disiapkan steril ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah steril. Nah, bagaimana cara memasukkan sampel 1 mili ke dalam cawan Petri? Ini cawan tuang ya. Nah, dengan cara seperti ini bakar dulu atau sterilkan dulu bagian pinggir cawan Petri seperti ini, diputar. Nah, kemudian kita buka seperti ini pelan-pelan. Ya, kemudian kita tuangkan sampel ya sebanyak 1 ml seperti ini ya. Ya, sudah ya. Kita semuanya ambil ini 1 meter sampel. Nah, kemudian kita simpan dulu ya. Kita siapkan kemudian medium yang sudah dicairkan, medium kaldu nutrisi agar atau nutrien agar ya. Kita sama ini seperti ini kita siapkan ini ya. Untuk menuangkan, jangan lupa ini jangan terlalu panas, suhunya sekitar 40 derajat. Nah, kita lewatkan juga seperti ini, ya. Ya, oke, kita tuangkan, ini lewatkan dulu di atas api, ya. Oke, kemudian kita tuangkan ini, ya, sebanyak 9 mili ini, ya. Oke, ya. Nah, kita kemudian campurkan, homogenkan, ini dengan memutar seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai tumpah, pelan-pelan, ya. Bisa juga membuat angka 8 ya, seperti angka 8 boleh, atau tuang gini. Nah, ini biarkan memadat. Nah, sehingga bakteri yang ada di sampel tadi tercampur dengan medium kaldu nutrisi agar. Nah, setelah padat kita bungkus kembali ya, masukkan kembali. Setelah padat kita masukkan kembali ke dalam ini dan nanti siap akan diinkubasi 24 sampai 48 jam. Nah, itu barangkali tahapan bagaimana menuangkan sampel ke dalam cawan Petri ya, dengan dicampur dengan medium kaldu nutrisi agar yang steril sebenarnya. Tahap selanjutnya untuk perhitungan jumlah sel bakteri ya, total plate count, yaitu menghitung atau menghitung jumlah koloni bakteri yang sudah kita inkubasi kemarin ya, selama 24 atau 48 jam. Nah, ini barangkali contoh koloni yang sudah diinkubasi dari yang sampel air kemarin gitu ya. Nah, seperti ini tumbuh koloni-koloni bakteri dan ini akan hitung berapa ini dari pengenceran 10 pangkat min 6 ya, yang kemarin kita ambil dari 1 mili dari 10 pangkat min 6, jumlah koloni yang tumbuh
seperti ini. Nah, ini yang akan hitung dengan menggunakan colony counter ya. Baik, ini peralatan colony counter tadi sudah di awal sudah Bapak jelaskan ya, sudah saya jelaskan, yaitu peralatan yang kita hidupkan seperti ini. Ya, ini ada magnifier lensa untuk loop ya, untuk menghitung perbesar. Kemudian ini ada lampu yang disiap. Nah, kemudian kita letakkan ya cawan Petri yang sudah berisi koloni bakteri di atas ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita siapkan pensil warna ya, pulpen warna untuk menandai ya, menandai. Oke. Nah, cara menghitungnya kita lihat dari sini, dari dari loop ya, lensa. Nah, kita hitung satu persatu koloni yang terpisah ya. Semuanya koloni yang terpisah dan yang terlihat oleh kita di sini di bidang pandang ini, kita hitung satu persatu seperti ini ya. Nanti ini sambil ini semi manual ya. Seperti ini. Nah, sambil dipijit ini alat sehingga menghitung jumlah koloni yang tertarik ini seperti ini, satu. Kemudian ya terus seperti ini pijit ya. Nah, ini oke, sehingga semua koloni tertandai yang sudah terhitung ya. Nah, terus hitung gitu ya. Ya. Nah, ini 78 koloni dalam sampel pengenceran 10⁻⁻⁶. Nah, berapa jumlah sesungguhnya sel bakteri di dalam sampel tersebut, sel bakteri tersebut, maka kita gunakan rumus ya, standar Redcon, yaitu jumlah rata. Kalau ini kita 3 seri, misalkan rata-rata koloni yang terhitung di dalam misalkan 3 seri pengenceran dikali 1 per faktor pengenceran dikali 1 per jumlah volume yang kita ambil. Nah, kita kita contohnya di sini adalah tadi ada 76 ya. 76 koloni kita hitung ya, anggap rata 76 koloni dikali 1 per jumlah pengenceran adalah 10⁻⁻⁶ ya, dikali 1 per 1 mili tentunya karena 1 mililiter ya sampelnya ya. Oke. Nah, ini satuannya adalah koloni per unit atau CFU per mililiter sampel. Per mililiter sampel. Ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa jumlah sel bakteri sesungguhnya dalam sampel tersebut adalah 76 ya. Nah, ini ke ataskan jadi positif ya, 10 kali 10⁻⁶ dikali 1 ya. Nah, sehingga ini bisa dituliskan biasanya 1, di belakang angka ya 7,6 ya kali 10⁻⁷ ini kali 1 ya, CFU per mililiter sampel ya. Nah, sehingga jumlah sel bakteri ya, enumerasi bakteri kita tadi dapatkan ini lebih kurang 7,6 kali 10⁻⁷ CF koloni per unit per mililiter sampel. Demikian barangkali cara menghitung jumlah sel bakteri dengan metode pour pet method atau metode cawan tuang atau total pet count. Kita tidak melihat jenis bakteri tapi total bakteri yang ada yang kita hitung. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat yang saya jelaskan tentang bagaimana menghitung jumlah sel bakteri dalam 1 mililiter sampel dengan metode pour pet method atau metode cawan tuang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.